Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Tessa Erviana, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selanjutnya, saya akan merefleksikan diri saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam 3 pertanyaan. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pembelajaran pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat dari nilai murid pada aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal beberapa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang sudah saya jelaskan, karena fokus utama saya adalah pada ketercapaian materi. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya, sehingga saya sering merasa mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun pada aspek afektif, psikomotor, sosial, spiritual, dan budaya. Murid bukan objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model, metode, dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas, sabar, dan tulus dalam menuntun murid agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan unik, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai karakteristik murid dengan memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, yang dapat saya segera terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Karena dunia anak adalah dunia permainan, maka dengan memasukkan permainan dalam pembelajaran akan membuat mereka nyaman, santai, dan tidak terkekang dalam belajar. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang meliputi keterampilan 4C, yaitu critical thinking, communication, creative thinking, dan collaboration dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut,
tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan, memberikan arahan yang baik kepada murid, dan berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi Bapak dan Ibu guru pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.